Materinya juga tidak kalah menarik dengan sesi yang pertama. Kita akan bahas bagaimana sih peran motor development dalam perkembangan berpikir kritis. Nah, seringkali kalau kita sebagai orang tua atau guru cenderung tidak menyukai anak yang banyak tingkahnya biasanya. Nah, ini justru malah motor development ini berperan terhadap perkembangan dari berpikir kritis. Nah, ini bagaimana ini ceritanya. Nah, habis ini langsung saja kita akan dengarkan pemaparan dari Ibu Wulan dari Putri, tapi sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Beliau ini merupakan dosen FPOK UPI dengan fokus keahlian ICT in Language Teaching and Children Development. Langsung saja, waktu saya persilakan kepada Ibu Wulan dari Putri. Iya, baik. Terima kasih kepada Bu Maya. Apakah suara saya jelas? Jelas sekali. Suaranya sudah terdengar jelas ya, Bu ya. Baik, mungkin saya ingin share screen ya, Bu. Apakah sudah dapat akses, Bu, untuk share screen? Sepertinya belum, Bu. Nanti saya coba dulu ya, Bu ya. Oke. Mungkin saya harus tutup dulu sebentar PowerPoint-nya. Iya, betul. Betul. Sepertinya belum bisa, Bu. Apakah sudah di ini aksesnya, Bu? Jadi co-host dulu mungkin. Boleh minta tolong Bu Wulandari dikasih akses untuk share screen? Oke, belum ada permintaan, Bu. Gimana ya? Belum ya, Bu? Sebentar. Belum. Ada dua sebenarnya sih kalau bohong. Iya. Bu Nesa? Gimana teh? Oh, dikirim dulu. Oke, mungkin saya kirim dulu aja. Iya, belum bisa, Bu. Ini saya udah nge-share screen dan PowerPoint ini sudah terbuka, tapi tidak ada pilihan PowerPoint yang sudah dapat di-share ini, Bu. Mungkin saya kirim dulu aja filenya ya. Boleh. Atau boleh ke Teh Yesika, Bu. Coba dikirim ke Teh Yesika. Aku kirim ke ini aja, ke WA Bu Mesa ya. Boleh, nanti saya coba ini ya bantu share screen-nya. Share screen. Oke, saya download dulu.
Nah, udah ada. Oke, udah ada ya. Alhamdulillah, amin. Oke, sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Maya sebagai moderator dan kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ini. Namun sebelumnya saya minta maaf karena sebetulnya saya tidak ahli dalam materi kajian ini, tetapi telah beberapa kali mengikuti program penelitian. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling share aja tentang pengetahuan yang telah didapatkan begitu ya. Baik, kita mulai aja. Hari ini saya akan membahas tentang peran motor development terhadap critical thinking. Nah, sebelumnya, kenapa sih saya tertarik terhadap hal ini? Nah, karena di sini seringkali mempelajari tentang perkembangan anak-anak itu pada usianya mempelajari beberapa hal. Di antaranya adalah bagaimana berkomunikasi, kemudian keterampilan motorik kasar, motorik halus, problem solving, dan personal social interaction. Kemudian saya berpikir ini kan terjadinya itu bersamaan. Apakah tidak ada hubungan atau saling pengaruh antara satu sama yang lain? Nah, ternyata setelah dipelajari, oh ada ternyata hubungannya. Kita ke slide yang kedua. Nah, ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa keterampilan motorik itu merupakan prediktor untuk keterampilan-keterampilan yang lain. Di antaranya adalah keterampilan membaca, keterampilan sains, dan sebagainya. Kalau di saya ada suara feedback, kalau di yang lain terdengar tidak? Enggak ada. Enggak, oke. Nah, jadi motor skill itu sebetulnya merupakan prediktor bagi perkembangan-perkembangan yang lainnya. Selain itu, karena motor skill atau keterampilan motorik itu berkembangnya co-occur itu bersamaan dengan keterampilan yang lain, maka ketika ada masalah dengan motor skill, maka perlu juga intervensi untuk perkembangan yang lainnya. Di antaranya adalah perkembangan kognitif dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah nih anak perkembangan kognitifnya, berarti kita juga harus bersiap-siap untuk mempelajari apakah ada kekurangan dalam perkembangan motoriknya. Nah, itu hanya untuk prediktor ya. Sekarang hubungannya, adakah pengaruhnya misalnya keterampilan motorik terhadap critical thinking? Oke, kita ke slide yang ketiga. Nah, di sini keterampilan motorik itu merupakan salah satu penentu dari enjoyment seseorang dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu sendiri ternyata merupakan strong determinant atau merupakan hal yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan anak-anak begitu ya. Di antaranya perkembangan otak. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara tentang perkembangan motorik, itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana dia mengontrol kemampuan motoriknya, tapi juga perkembangan otaknya. Mengapa demikian? Karena di sini dari Gard 2012 menjelaskan bahwa ternyata pengalaman gerak anak itu penting untuk pengembangan otak kita. Kenapa? Salah satu perkembangan otak itu adalah motor critical thinking dengan problem solving. Nah, kenapa demikian? Karena ketika manusia dilahirkan, otaknya itu sudah memiliki koneksi yang tetap untuk menjalankan beberapa tugas. Tugas-tugasnya seperti detak jantung, kemudian bagaimana mengontrol pernapasan, seperti saat ini saya deg-degan jadi napasnya agak cepat gitu ya. Jadi nah itu tuh sebetulnya kemampuan yang sudah ditetapkan ketika lahir. Jadi bagaimana cara mengontrol pernapasan, cara mengontrol heartbeat gitu ya. Nah, tetapi ada juga koneksi-koneksi dalam otak kita yang tidak tetap ketika dilahirkan seterusnya seperti itu. Nah, koneksi-koneksi tersebut hanya akan terjalin ketika ada stimulus. Nah, stimulus itu datangnya dari mana? Nah, stimulus itu sendiri datangnya dari pengalaman kita, terutama dari pengalaman gerak. Nah, di sini kita dapat dibaca ya dari gambar ini, ternyata pengalaman itu dapat
menguatkan bonding antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Semakin sering digunakan, maka akan semakin kuat hubungannya. Nah, tadi kan tentang bagaimana peran motor skill terhadap critical thinking begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih proses critical thinking dalam physical education atau pendidikan jasmani atau pelajaran lain yang melibatkan gerak begitu ya. Nah, di sini seperti telah dijelaskan sedikit sebelumnya, kalau critical thinking itu bukanlah sebuah keterampilan yang langsung terbentuk, tetapi merupakan sebuah proses. Nah, ketika keterampilannya sudah terbentuk, nanti seseorang itu dapat menggunakannya dalam berbagai situasi. Salah satunya adalah dalam belajar gerak. Nah, gimana sih caranya biar seorang guru itu dapat memfasilitasi anak untuk berpikir kritis dalam belajar gerak gitu ya. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus menciptakan thinking dissonancy. Nah, kita lihat ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada prosesnya. Bagaimana critical thinking dalam pembelajaran gerak. Di sini ada yang pertama adalah cognitive organizing, kemudian cognitive action, kemudian cognitive overcomes dengan psychomotor overcomes gitu ya. Kita mulai dengan yang pertama. Kita kasih contoh aja, misalnya ada anak nih, dia mau ngambil mainan dari sebuah lemari yang tinggi. Nah, di situ dia kan tidak akan dapat mengambil. Ketika anak sudah belajar critical thinking, maka hal pertama yang akan dipelajari oleh dia adalah cognitive organizing. Di situ dia akan menganalisis masalahnya apa. Jadi, tahap pertama dalam critical thinking adalah menganalisis dulu masalahnya apa. Ketika itu yang membedakan antara yang dapat berpikir kritis dengan baik dengan yang tidak. Jadi, setelah diketahui masalahnya, maka akan masuk ke cognitive action. Oh, ternyata kan ini berhubungan dengan gerak ya. Gimana sih cara ngambilnya? Oh, karena itu tinggi, berarti saya harus melompat, misalnya begitu. Nah, kemudian akan masuk ke cognitive overcomes sama psychomotor overcomes. Sebetulnya itu bisa digabung ya. Nah, jadi action-nya itu, maka dia melakukan gerakan melompat seperti itu ya. Tetapi misalnya ketika melompat, oh belum sampai tuh. Nah, di sana dia akan mencari alternatif. Jadi nanti akan berulang lagi. Oh, mungkin diperlukan tangga dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian, kalau tadi kan kita hanya berbicara tentang peran motor development terhadap critical thinking atau proses critical thinking dalam motor development seperti itu. Sekarang kita akan lihat nih, critical thinking sebagai mediator. Jadi, critical thinking itu bisa menjadi mediator antara satu variabel terhadap kemampuan motorik. Nah, di sini saya hanya menemukan satu penelitian yang katanya nih, critical thinking itu dapat menjadi mediator bagi motivasi dan peer feedback gitu ya terhadap kemampuan motoriknya. Nah, jadi di sini critical thinking itu dapat menjadi mediator yang lebih memperkuat pengaruh terhadap kemampuan geraknya. Mengapa demikian? Karena begini, ketika seseorang belajar gerak, mungkin critical thinking-nya itu akan muncul ketika dia memperoleh feedback dari temannya. Karena kenapa? Karena critical thinking itu sendiri kan kemampuan untuk merefleksikan sehingga dapat memilih apa yang dipercaya dan dilakukan gitu ya. Jadi ketika memperoleh feedback, oh dia dapat memutuskan yang mana yang lebih baik dilakukan. Nah misalnya tadi daripada melompat gak nyampe, mending ambil tangga gitu ya. Jadi bisa memanjat seperti itu. Nah, kemudian itu kan tentang mediator. Nah, sekarang kita gimana sih agar kita dapat memperoleh perkembangan otak melalui motor development misalnya ya, atau melalui keterampilan motorik atau pembelajaran motorik misalnya. Nah, sebetulnya ada banyak cara, tapi di sini ada 3 yang mungkin dapat digunakan. Yang pertama adalah provide children with lots of sensory motor experiences. Jadi diberikan pengalaman motorik, sensori maupun yang visual. Nah, kalau untuk fine motor skill, misalnya bermain dengan krayon, itu kan visualnya sangat banyak ya, warna-warni seperti itu. Kemudian yang kedua, mengajarkan berbagai gerakan dasar motorik kasar. Kenapa demikian? Karena ketika sudah mencapai intensitas
sedang sampai vigorous dalam aktivitas fisik, maka itu akan mengeluarkan glukosa yang dimana akan memperlancar blood flow kalau di sini ya, sehingga kemampuan berpikirnya juga akan lebih terbuka. Kemudian yang ketiga adalah mengkombinasikan antara pergerakan dengan musik. Di sini musik dapat dikatakan sebagai media untuk belajar gerak maupun belajar berpikir. Nah, kemudian gimana sih cara yang lebih spesifik untuk mengembangkan critical thinking dalam pembelajaran gerak misalnya. Nah, untuk critical thinking sendiri itu kan ada banyak tahapan yang perlu dilalui ya. Di sini ada beberapa, misalnya categorizing. Categorizing itu berarti mengkategorisasikan. Misalnya nih, anak-anak itu sudah mempelajari bagian-bagian tubuh, kemudian mempelajari fungsinya. Nah, kita kategorikan mana sih bagian tubuh yang dapat ditekuk, mana yang tidak. Jadi dikategorikan. Kemudian yang kedua adalah membandingkan. Nah, misalnya kita sedang bermain meniru kodok melompat misalnya seperti itu. Nah, dicari hewan apa lagi sih yang geraknya sama seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan kontras ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu membedakan misalnya ya. Misalnya kita ada bola yang ringan dengan bola yang berat. Nah, kemudian kita pantulkan di mana sih perbedaannya gitu ya. Kemudian ada juga hypothesizing, yaitu membuat asumsi sementara. Misalnya kita mau bikin bola, misalnya ya, kita sediakan berbagai material, misalnya ada plastik, ada kertas, dan sebagainya. Kira-kira yang dapat memantul lebih tinggi itu yang mana? Jadi sebelumnya mengasumsikan, oh mungkin yang dari karet dapat memantul lebih tinggi gitu ya. Kemudian menghubungkan antara pengalaman sebelumnya dan yang sedang dipelajari. Misalnya ketika kita belajar, kan sudah belajar melompat ya, diminta memprediksi kira-kira kamu dapat melompat seberapa jauh gitu ya. Kemudian ada juga dengan problem solving. Misalnya telah belajar keseimbangan dengan berdiri di satu kaki. Gimana sih caranya melompat agar tidak terjatuh? Nah, itu untuk problem solving. Kemudian mungkin cukup itu saja karena sudah selesai ya. Aduh. Nah, itu adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mempelajari critical thinking melalui pembelajaran gerak seperti itu. Dan sebelumnya saya mohon maaf bila terdapat kekurangan karena di sini mungkin kita dapat berbagi pengalaman saja dulu begitu ya. Baik, terima kasih Bu Maya. Iya, sebenarnya Bu Maya ada acara mendadak. Nah, untuk moderatornya saya gantikan. Saya sebagai Jessica Nurmasari. Terima kasih Bu Sri atas pemaparannya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung di kolom komen atau di kolom chat, itu bisa diketik. Nah, itu Bu, sebenarnya sih keren banget ya Bu, ternyata gerak itu bisa berpengaruh kepada proses berpikir seseorang. Gitu. Kalau dari tadi saya mendengar penjelasannya, itu kebanyakan yang di luar ruang gitu ya Bu, ataupun yang di dalam ruang harus ruangan yang luas gitu. Kalau misalnya dalam setting kelas gitu Bu, klasikal dengan ada banyak benda di dalamnya, itu gimana ya Bu memaksimalkan gerak agar proses berpikir siswa itu bisa berkembang? Sebelum saya serahkan kepada peserta, saya duluan yang nanya nih Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Sebetulnya kan untuk kemampuan motorik itu ada kemampuan motorik halus dan kemampuan motorik kasar. Nah, untuk kemampuan motorik halus itu sendiri tentunya tidak memerlukan ruang yang terlalu besar. Misalnya, salah satu cara untuk mengukur motorik halus ialah dengan memasang puzzle, misalnya seperti itu. Itu kan tidak memerlukan ruang yang terlalu luas. Kemudian, untuk misalnya ingin melatih motorik kasar, untuk belajar keseimbangan kan mungkin kalau anak-anak tidak perlu terlalu tempat yang luas, hanya misalnya berdiri dengan satu kaki kemudian melompat. Ya seperti itu Bu, jadi mungkin bisa disesuaikan saja atau mungkin ada tambahan yang lain Bu Mesa? Untuk ini ya pembelajaran motorik di rumah gitu ya. Ya, mungkin sedikit nambahin aja sih.
pembelajaran motorik yang bisa untuk menstimulus berpikir gitu ya, berpikir kritis. Tadi juga sebetulnya udah disampaikan ya oleh Bu Ulan salah satunya. Disampaikan bahwa salah satu aktivitasnya itu ada musik dan gerak. Nah, musik dan gerak kan sebenarnya kalau misalnya di rumah, setelah musik gak usah lari-lari kan di rumah gitu ya. Terus meniru, tadi kan meniru, kemudian kayak ada misalnya gerakan yang ada di misalnya di YouTube lah ya, di YouTube gerakan menarinya seperti apa, nanti dia mengikuti, dengan dia mengikuti dan mendekati gitu ya, mendekati gerakan kemiripannya lebih mirip gitu ya, kemiripannya lebih dekat dengan contoh, itu kan sebetulnya bisa menunjukkan bagaimana proses berpikir anak itu. Dia menganalisis, oh iya nanti gerakannya seperti ini, presisinya gitu ya, tepatnya seperti apa. Nah itu mungkin salah satunya untuk pembelajaran motorik yang tidak terlalu banyak menggunakan ruang yang besar, mungkin seperti itu ya. Lompat, keseimbangan, misalnya, ayo kita melakukan meniru bangau, misalnya, meniru bangau. Yo, siapa yang paling lama itu yang juara misalnya gitu ya. Kemudian itu kan sebenarnya proses berpikir itu dengan dia tidak ada bendanya tapi dia membayangkan sebenarnya sudah mulai di situ proses berpikirnya begitu. Hanya memang untuk proses berpikir yang lebih lanjut perlu kita tantang. Oh misalnya kalau bangau terbang seperti apa? Kalau bangau yang sedang kedinginan kayak gimana? Nah itu kan sudah mulai ke proses berpikir. Jadi perlu kita stimulus, perlu kita tantang anak ke dalam gerakan-gerakan yang baru. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ketika ada gerakan baru, sequence yang baru itu akan bisa menstimulus neuron-neuron untuk bisa memproduksi sel neuron yang baru. Begitu. Apalagi kalau misalnya gerakan yang sama itu akan semakin mempererat sinaps-sinaps. Jadi itu gerakan-gerakan itu kan sebagai prediksi ya, bulan prediksi untuk keterampilan yang lainnya. Begitu mungkin Teh Yasi contohnya. Mohon maaf kalau kurang bisa menjelaskan. Iya, itu terus Bu, untuk anak yang mengalami hiperaktif atau sebenarnya aktif, itu apakah berarti sebenarnya neuron-neuron otaknya itu banyak tersambung atau seperti apa gitu kalau untuk menanggapi anak yang agak aktif? Iya, kalau yang aktif mungkin ini ya, maksudnya mohon maaf Teh sih saya juga belum begitu melihat secara fokus gitu ya untuk belum secara khusus gitu ya. Kalau untuk yang hiperaktif ini, apakah itu kinerja neuronnya sangat aktif? Itu kan sebenarnya kayak kalau neuron itu kayak listrik gitu ya Teh ya, cepat banget gitu, cepat banget geraknya. Nah itu bisa jadi seperti itu. Jadi memang perlu diberikan stimulus yang di situ sesuai dengan hiperaktif itu biasanya kalau capek dia baru berhenti gitu. Jadi perlu dibikin dia gerakannya banyak gitu sehingga dia capek lah gitu ya, karena kan kalau capek dia ke otaknya juga gitu, jadi semakin butuh istirahat gitu. Mungkin seperti itu sih Teh untuk yang hiperaktif gitu. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung diketik di kolom chat. Nah mungkin tambahan juga ya Teh, saya sambil nunggu yang itu kan bulan hasil experience dari riset-risetnya. Nah saya juga mau berbagi nih sedikit riset saya juga dulu ketika S2. Nah dulu saya juga penasaran gitu, apa benar gerak ini bisa menstimulus berpikir kritis begitu ya. Nah ternyata ada dua kelompok yang diberikan stimulus, tapi memang mungkin sayangnya ini saya ke anak yang normal dan tingkat SMP gitu ya. Ini
ada 2 kelompok yang di situ diberikan model ya, kalau model pembelajaran tuh inquiry, guided, mungkin gitu ya, dan ada juga yang model direct instruction. Nah, dari hasil penelitian sebenarnya nggak terlalu beda jauh, jadi sama-sama meningkat yang direct sama inquiry ini. Tapi ada fase retensi. Jadi ada fase retensi ini adalah setelah stimulus selesai, setelah post test selesai, itu satu minggu kemudian kita ukur kembali, dan yang menariknya adalah yang dengan mode inquiry ini dia proses berpikirnya hasilnya masih tetap, dan yang direct ini menurun kurvanya. Jadi sebetulnya di situ bisa ditunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan metode yang bisa menstimulus berpikir kritis itu bisa mempertahankan pengetahuan ya, ketimbang yang metode yang lain mungkin ya lupa gitu ya. Dan sebetulnya itu ada teori juga yang bisa bahwa ketika ada gerakan baru itu kan lebih berkesan dan itu lebih disimpan di long term memory, sehingga gerakannya itu ketika saya tes kembali gitu ya, tes kembali itu pengetahuannya stabil dibanding dengan yang metode pembelajaran langsung begitu. Jadi itu juga salah satu bukti bahwa pembelajaran motorik dengan metode yang bisa menstimulus berpikir kritis itu bisa mengawetkan pengetahuan gitu ya, lebih ke long term memory aja sih gitu. Apalagi gerakan-gerakan baru mungkin nanti akan masuknya ke berpikir kreatif begitu. Mungkin gitu Teh Yasi, sebagai tambahan berbagi pengalaman aja sih dulu ketika riset. Dan betul juga ya, itu yang disampaikan Bu Wulan juga tentang riset-riset berpikir kritis. Mungkin sedikit yang mau tertarik, mungkin banyak yang tertarik, mungkin sedikit juga yang nanti gimana nih cara menilainya, mungkin begitu ya. Dan memang resources-nya tidak terlalu banyak dibanding terhadap performa untuk riset-riset ya berpikir kritis. Tapi menarik juga kalau kita lihat tentang riset-riset motorik ke perkembangan kognitif anak gitu. Jadi sebagai prediksi ya, kalau anak-anak mah ada kita apalagi anak-anak yang mungkin dari hal komunikasi belum begitu lancar, ya kita mengidentifikasi dia berpikir tuh dari apa ya, dari cara dia dari cara dia bergerak gitu, dari cara dia mengatasi problem-problem masalah-masalah gerak gitu. Mungkin itu sebagai prediksi aja kan, tadi perlu di studi lebih lanjut mungkin untuk melihat ini betul apa tidak gitu ya, hipotesis kita gitu ya. Untuk anak berkebutuhan khusus belum ya. Gimana Teh? Iya, mungkin sharing pengalaman juga kalau misalnya kita main games gitu kan, main games itu lebih ingat gitu Bu. Misalnya main games diselipkan informasi gitu. Nah, itu akan lebih ingat dan ternyata diingatnya sampai sekarang gitu, walaupun itu diberikannya saat SMP ataupun SMA. Ya, termasuk belajar bahasa ya, Bu Wulan. Saya juga kalau bahasa Inggris dulu karena main PS ya, jadi tahu random tuh acak gitu ya. Padahal nggak buka kamus, nggak apa, tahu ini bahasa Inggrisnya apa gitu. Terus ya banyak sih untuk belajar bahasa, mungkin itu bisa untuk di pembelajaran motorik ya, kayak nyanyi sambil bergerak gitu ya, kepala lutut kaki, kemudian ya banyak lah gitu ya yang memang kita belajar bahasa tapi sambil gerak gitu. Teh Yasi, ini putus-putus sinyalnya ya. Jaringannya mungkin kurang kurang stabil. Ya, tadi suaranya putus-putus. Nah, ya aku numpang di hari ini nih. Ini mohon maaf ya segala kesalahan teknis. Ya, nggak apa-apa. Jadi hari ini, tapi alhamdulillah loh materi hari ini buka wawasan lagi nih kita buat para guru juga ataupun calon guru mungkin kebanyakan ya. Itu buat menerapkan ternyata belajar banyak caranya loh, dan itu bisa memaksimalkan potensi berpikir anak gitu. Gitu sih. Ada lagi yang mau disampaikan, Nisa dan Bu Sri? Ada yang bertanya itu, Teh.
dari chat ya. Yang belum yang mana ya Bu? Jadi Yang paling bawah barusan oh bagaimana iya ini ya. cara orang tua ya. Oh iya. Ini dari Sehah ya Riyadi. Iya. Bagaimana cara orang tua memberikan contoh berpikir kritis pada anak agar anak dapat mengaplikasikannya dan apa dampaknya jika anak terlalu berpikir kritis. Jadi kalau terlalu kritis juga harus ada dampaknya ternyata ya. Oke, boleh ke Bu Sri atau Bu Mesa. Bu Sri Iya, duluan pertama. sedikit saja mungkin ya. Bagaimana orang tua memberi contoh. Mungkin di sini berpikir kritis itu salah satunya adalah dengan mengetahui permasalahan yang ada, kemudian ditindaklanjuti dengan problem solving. Jadi mungkin itu bisa diawali dengan kegiatan sehari-hari ya. Jadi ketika misalnya anak tidak dapat melakukan sesuatu misalnya, jangan langsung dibantu untuk melakukan hal tersebut, tapi diajak berpikir dulu gimana ya caranya biar kamu bisa seperti itu. Nah, kemudian apa dampaknya jika anak terlalu banyak berpikir kritis? Nah, sepertinya kalau berpikir kritis itu tidak ada yang namanya terlalu banyak ya. Jadi kalau berpikir kritis itu tidak ada batasannya seperti itu. Kalau sepengetahuan saya begitu ya. Mungkin Bu Mesa bagaimana? Baik, menambahkan saja ya Bulan. Sebenarnya tadi betul ketika anak punya masalah gerak gitu ya. Masalah gerak tuh mungkin hal kecilnya kayak menalikan tali sepatu mungkin ya. Bu gimana sih ini pusing banget gitu ya tali sepatu gitu ya. Jangan langsung dibantu gitu ya. Coba itu saya di apa ya, di guide gitu, di guide oleh orang tua. Itu kan ada bolong-bolong sepatunya tuh ya gitu. Coba bisa nggak dimasukin ke secara silang misalnya gitu ya. Kalau misalnya secara silang atau misalnya bentuk sama dengan mungkin begitu, itu juga bisa menstimulus sih hal-hal seperti itu. Kemudian kayak apa ya, ada misalnya ada penghalang gitu ya, ada penghalang misalnya bangku atau meja. Gimana nih susah nih lewatnya, kira-kira gimana nih gitu ya? Apakah ke bawah gitu, bisa nggak ngolong gitu ya, ngolong gitu, bisa nggak? Oh misalnya di bawahnya nggak ada, ya udah berarti harus naik. Itu kan sebetulnya hal sederhana yang mungkin sadar atau nggak sadar kita lakukan gitu. Hanya mungkin banyaknya nggak disadari sih aktivitas-aktivitas motorik seperti itu. Kemudian melompat gitu ya, wah ini ada tanggul nih, ada misalnya ada parit nih, ini harus seperti apa gitu ya. Berarti kan harus melompat gitu ya. Nah kemudian ada dampaknya nggak sih kalau berpikir kritis? Mungkin kalau dampaknya ya orang tua akan kewalahan mungkin kalau anaknya terlalu banyak berpikir kritis, terlalu kritis mungkin akan kewalahan orang tua. Tapi di satu sisi kalau orang tua sadar bahwa anak kita tuh dia kalau istilah kita mah pintar gitu ya, kritis gitu. Tapi emang orang tua pasti akan kewalahan. Hanya untuk dampaknya bagus sebetulnya pada anak yang dia terbiasa kritis gitu ya. Hanya memang lama-lama kalau kita kewalahan ya itu aja sih sebenarnya orang tua siap apa enggak gitu dengan anak yang kritis gitu ya. Capek, lama-lama capek sih emang, aduh ini kayaknya nggak ada ujungnya gitu nanyanya gitu ya. Memang hakikatnya begitu. Kita juga mungkin ketika kecil ya nggak puas dengan satu jawaban gitu, terus aja dikejar gitu, terus aja belum puas, terus aja dikejar gitu kan. Itu sebetulnya pertanda bahwa memang curiosity kita itu secara natural itu sudah terbentuk. Hanya penting juga buat orang tua bahwa si rasa ingin tahu ini perlu kita dukung gitu ya. Jangan sampai nantinya feedback-nya karena feedback negatif itu ya udahlah nggak mau nanya lagi, orang feedback-nya aja saya dimarahin gitu ya. Nah itu banyak mungkin yang saat ini tadinya waktu kecilnya kritis tapi makin dewasa gitu ya. Kita pasti akan lebih banyak ini ditanyain nggak ya, ini ditanyain nggak ya. Nah itu kan tergantung, kita juga akan bisa memilah ini ketika saya nanti nanya ini kira-kira reaksinya apa. Jadi kan nanti ada stimulus and respon gitu. Nanti ketika kita bertanya nanti feedbacknya apa. Tapi udah tahu nih ke guru ini mah kalau saya nanya pasti dimarahin dan saya nggak mau lagi nanya ke guru ini. Tapi ada guru yang di sini ya mau nanya apapun gak dilayanin gitu ya sama gurunya. Nah mungkin anak akan lebih suka bertanya pada guru ini meskipun
penting nggak penting gitu ya, tapi itulah pentingnya feedback bahwa berpikir ini sebetulnya apa ya tadi sudah nyambung juga mungkin tadi ke apa kita berada pada lingkungan yang mana, mendukung ataukah yang menghambat gitu ya, baik itu perkembangan motorik atau perkembangan kognitif. Nah, itu penting sekali kita sebagai orang tua maupun guru apa ya melihat gitu ya, belajar tentang bagaimana apa perkembangan anak ya dari kognitif, afektif dan psikomotor termasuk juga mungkin afektif ya di tadi sikap sosialnya seperti apa gitu, dia kerjasama atau enggak itu kan banyak lagi nanti harus bahasan tersendiri biasanya begitu. Mungkin gitu Teh Yasi. Oh iya, baik. Sebelum saya tutup, tapi saya jadi ada pertanyaan lagi nih ke Bu Wulandari terkait itu loh batasnya, sebatas apa sih kita membiarkan anak kita tuh mandiri menyelesaikan programnya ataupun problemnya sampai kita kasih bantuan nih akhirnya gitu. Karena kadang-kadang anaknya itu sampai stres dan ya itu akhirnya besok mungkin nggak mau nyoba gitu. Iya. Nah, jadi untuk melihat batasannya seperti apa, tentunya kan kita akan mengenali anak-anak kita sendiri ya Bu ya. Jadi kita perhatikan saja, mungkin kita kasih waktu misalnya, waktu sekian kok belum dapat melakukan juga, nah itu baru kita bantu. Jadi yang pertama adalah tidak ada batasan yang dapat ditetapkan, tetapi kita harus mengenali dulu kira-kira anak ini batas stresnya ketika sudah bagaimana seperti itu. Jadi intinya satu saja, kita kenali dulu saja anaknya begitu Bu. Baik Bu. Iya. Buat terima kasih atas penjelasannya. Iya. Karena kan jadi jangan sampai anak nggak mau coba lagi gitu ya Bu ya. Ya betul. Ini Bu Yesi terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon maaf kalau saya banyak kurang-kurangnya ini. Sama-sama. Iya. Ibu ini juga tim Menjadi Mekar juga terima kasih banyak kepada Bu Wulandari dan Bu Mia atas kesediaan waktunya dan ilmunya, pastinya sharing insight ilmunya kepada kami semua. Semoga Allah membalas kebaikan Bu Mesa dan Bu Wulandari. Gitu. Baik, terima kasih atas atensi teman-teman juga, atas Sukses ya untuk kehadirannya. Menjadi Mekar ya. Iya. Mohon kritik dan sarannya itu sangat ditunggu. Siap. Lebih baik lagi di masa yang akan datang gitu. Nah, terima kasih atas teman-teman atensinya dan kehadirannya secara online. Semoga pertemuan hari ini bisa mendapatkan insight baru dan pengalaman-pengalaman baru sehingga kita bisa terapkan di kelas kita ataupun di rumah kita masing-masing gitu. Saya tutup acara hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal dan terima kasih atas atensinya. Ya, terima kasih.